Halo, salam sejahtera. Saya Tina Kewiartati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi persediaan. Untuk materi persediaan ini akan dibagi menjadi 4 video, di mana video ini adalah video yang pertama akan membahas mengenai pengertian persediaan dengan fokus persediaan barang dagangan. Kemudian akan dilanjutkan dengan video yang kedua, yaitu membahas penilaian persediaan dengan metode cost average dari sisi perpetual dan periodik. Kemudian ada video yang ketiga, yaitu tentang penilaian persediaan dengan metode cost FIFO, juga akan ditinjau dari sisi perpetual dan periodik. Dan video terakhir, video keempat, akan membahas penilaian persediaan dengan metode cost LIFO, juga dalam pencatatan perpetual dan periodik. Oke, kita akan masuk ke video yang pertama, yaitu tentang pengertian persediaan. Definisi dari persediaan adalah persediaan itu merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan, di mana harta ini diperoleh untuk dijual dalam suatu periode. Nah, diperolehnya itu bisa dengan pembelian atau melalui proses produksi. Nah, persediaan ada yang dibeli untuk dijual, ada juga dibeli untuk digunakan. Contohnya bahan baku dalam proses produksi. Seperti yang kita tahu, persediaan ini cukup liquid, maka dia masuk aset lancar, di mana digunakan dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Nah, jenis persediaan berdasarkan jenis perusahaannya akan dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang, maka persediaannya itu adalah namanya persediaan barang dagangan atau disebut merchandise inventory, di mana persediaan ini diperoleh dengan cara membeli, kemudian untuk dijual. Contoh, toko sepatu akan membeli sepatu dan akan menjual sepatu. Toko komputer akan membeli komputer dan dijual. Tapi hati-hati, jika toko komputer itu membeli komputer untuk digunakan dalam operasional perusahaan, maka itu bukan persediaan. Jadi persediaan adalah barang yang dibeli untuk dijual, bukan untuk dipakai oleh perusahaan dagang. Di sini adalah perusahaan dagang ya. Kemudian kita akan lihat dari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mempunyai banyak jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, di mana persediaan bahan baku ini dibeli untuk digunakan dalam proses produksi. Persediaan bahan penolong juga dibeli untuk mendukung proses produksi. Persediaan barang dagangan adalah persediaan yang masih dalam proses produksi. Sedangkan persediaan barang jadi adalah persediaan yang diperoleh dari proses produksi yang sudah jadi dan siap dijual. Nah, kalau perusahaan dagang itu toko sepatu membeli sepatu untuk dijual dan dalam bentuk sepatu, tapi di neracanya kita sebut persediaan barang dagangan, bukan di dalam neraca tidak disebut sepatu. Nah, kalau manufaktur pabrik sepatu, tapi dia bukan membeli sepatu tapi memproduksi sepatu, kemudian sepatu ini akan dijual, sehingga dalam neracanya akan disebut persediaan barang jadi. Jika masih belum jadi, maka namanya persediaan barang dalam proses. Oke, kita akan bicara tentang kepemilikan persediaan atau barang, di mana persediaan ini akan dicatat di pembukaan perusahaan, akan diakui dalam neraca juga, itu berdasarkan hak kepemilikan. Nah, hak kepemilikan itu maka ada hal-hal yang harus kita bicarakan, seperti barang dalam perjalanan, good in transit, akan dijelaskan di slide berikutnya. Ada juga barang konsinyasi. Nah, kalau barang konsinyasi ini adalah barang titipan dari supplier. Artinya toko itu menjual, tapi menjual barangnya orang. Maka ini di barang konsinyasi bukan merupakan persediaan toko tersebut. Contoh misalnya toko X menjual peralatan elektronik. Nah, dia mendapat barang konsinyasi dari supplier TV untuk dijual di tokonya. Maka TV ini tidak boleh diakui sebagai persediaannya karena itu barang titipan. Tapi nanti kalau terjual, maka dia mendapatkan komisi. Itu.
Nah, kalau barang angsuran itu adalah barang yang dijual dengan cicilan. Nah, hak pemilikannya masih milik toko selama masih dicicil. Ketika sudah selesai dicicil, maka hak itu berpindah ke orang yang beli dari toko. Maka persediaan itu akan berpindah ke pembelinya. Dan toko tidak boleh mencatat sebagai persediaan. Tapi kalau belum lunas, hak pemilikannya masih miliknya toko, maka boleh dicatat di persediaannya. Oke, kita akan bicara dengan good in transit, kepemilikan persediaan. Nah, di sini bedakan dua, shipping point atau destination, FOB shipping point dan FOB destination. Nah, kalau FOB shipping point, hak kepemilikan akan beralih ke pembeli pada saat barang dikirim. Jadi selama barang itu dalam perjalanan belum nyampe ke tokonya pembeli, itu sudah miliknya pembeli. Nah, ini ada gambarnya, ini ada tempat penjual. Begitu dia keluar toko, nah ini adalah sudah miliknya pembeli. Gitu. Tapi kalau FOB destination, hak pemilikan barang itu baru berpindah ke pembeli ketika nyampe ke tokonya pembeli atau ke tempatnya pembeli. Selama dalam perjalanan itu miliknya penjual. Jadi ini ada penjual, ini FOB destination. Ketika penjual ini mengirim, waktu dalam mengirim ini masih miliknya penjual, tapi ketika nyampe di tempatnya pembeli, maka kepemilikannya akan berpindah ke pembeli, di mana persediaan ini akan masuk di pembukuannya pembeli, bukan miliknya penjual lagi. Tapi kalau shipping point berpindahnya begitu dikirim itu sudah miliknya pembeli. Nah, otomatis ini akan berpengaruh ke beban angkutnya. Ketika shipping point di mana begitu keluar itu sudah miliknya pembeli, maka pembeli akan menanggung biaya kirimnya. Tapi kalau FOB destination di mana selama pengirimannya itu masih haknya penjual sampai di tempatnya pembeli baru miliknya pembeli, maka selama pengiriman itu penjual yang menanggung ongkos kirimnya. Jadi kalau FOB shipping point itu buyer yang membayar freight cost-nya, biaya pengirimannya, sedangkan FOB destination yang membayar adalah penjual. Nah, sekarang kita akan bicara tentang metode pencatatan persediaan, di mana ini dibedakan ada dua metode untuk pencatatan persediaan, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik itu setiap ada mutasi persediaan itu tidak selalu dicatat, tapi nanti pada akhir periode pelaporan keuangan maka dia akan mencatat semuanya. Kalau perpetual, lawannya dari periodik, setiap ada mutasi persediaan akan dicatat. Jadi dia saldonya itu update, beli dicatat, jual dicatat, sehingga hari itu persediaannya ada berapa kita tahu. Sedangkan periodik atau metode fisik itu beli jual hanya mutasi-mutasi ketika pelaporan. Nah, dia baru akan menghitung berapa pembeliannya, berapa penjualannya, sehingga bisa diketahui harga pokok penjualannya. Nah, untuk ini adalah metode pencatatan. Untuk keakuratan persediaan, maka perlu dilakukan perhitungan persediaan, yaitu penilaian persediaan. Kalau tadi itu adalah cara mencatat, sekarang kita akan bicara cara menilainya, cara menghitung. Jadi persediaan ini nilainya berapa yang berupa angka yang dicantumkan di dalam neraca. Nah, itu mempunyai beberapa metode. Kita bisa lihat di sini ada metode identifikasi khusus, ada metode biaya. Nah, ini adalah fokus kita. Di video-video berikutnya akan membahas cost method. Kemudian metode lower of cost or market, di mana dilihat biaya perolehan dengan biaya pasar yang saat itu. Terus juga ada metode taksiran, di mana dibagi dua, metode retail dan metode laba kotor. Oke, kita akan berfokus ke metode
cost method, di mana cost method ini akan dibagi menjadi 3, yaitu metode average, metode FIFO yaitu first in first out, dan metode LIFO last in first out. Metode average itu adalah metode rata-rata tertimbang, di mana biaya barang akan dirata-rata setiap kali ada mutasi, terutama mutasi pembelian ya. Kemudian kalau metode FIFO, di mana dia akan mencatat barang yang masuk atau barang yang dibeli pertama kali itu adalah yang dijual pertama kali dalam penilaian harga pokoknya. Sedangkan LIFO, kebalikannya FIFO, barang yang terakhir kali masuk itu dijual lebih dulu, maka dicatat dengan harga pokok barang yang terakhir masuk nilainya. Nah, kita akan lihat ilustrasinya dalam bentuk gambar. Nah, ini metode FIFO, di mana ini adalah barang yang pertama kali ada. Kemudian yang warna biru, warna kuning, warna biru adalah barang yang ada kedua kali. Artinya kita pertama kali beli yang warna kuning, kemudian beli yang warna biru. Karena kita membeli dua ini, maka stoknya itu ada sebanyak warna kuning dan warna biru. Tapi gini, ini warna kuning dan warna biru itu adalah ilustrasi saat barang dibeli, tapi bentuknya sama. Misalnya ini penjualan tentang persediaan toko telur, maka ini ya telur, bentuknya juga sama. Cuman ini untuk mengilustrasikan dibedakan warna agar bisa tahu kalau ini pembelian yang pertama, ini pembelian kedua, tapi bentuknya sama dan warnanya sama. Ini hanya untuk ilustrasi dalam penilaian persediaan metode cost method. Nah, ini adalah barang. Maka pada saat dijual, karena FIFO, kita akan menjual yang warna kuning dulu. Kalau masih akan menjual lagi, baru mengambil yang warna biru. Maka barang yang tidak terjual atau belum laku atau persediaan akhir, ending inventory, adalah pasti yang berwarna biru, karena yang berwarna kuning akan dijual lebih dahulu. Kalau metode last in first out LIFO, maka kebalikannya FIFO. Di sini posisinya sama, ada dua barang yang dibeli pertama kali dengan warna kuning, barang yang dibeli kedua kalinya itu adalah warna biru, tapi bentuknya sama ya. Ini hanya untuk ilustrasi penilaian persediaan, di mana ini harga pertama kali beli, ini harga kedua kali beli, di mana harganya beda, tapi ini barangnya sama gitu. Agar kita bisa tahu ini barang yang harganya misalnya ini 100, ini harga yang 120, kita bedakan dengan warna. Maka barang yang tersedia untuk dijual adalah barang yang warna biru dan barang yang warna kuning. Nah, kalau di LIFO yang dijual dulu ada yang biru. Kalau biru ini sudah habis masih ingin jual lagi, maka baru menjual yang kuning. Kalau misalnya sisa, pasti yang sisa adalah yang kuning. Yang pertama kali masuk menjadi sisa. Beda dengan FIFO. FIFO itu yang dijual pertama kali adalah barang yang pertama kali masuk, maka yang sisa adalah barang yang terakhir kali masuk. Makanya di sini lihat perbedaan warnanya. Ending inventory yang di FIFO itu berwarna biru, sedangkan yang terjual kuningnya habis baru ngambil biru. Sedangkan last in, ending inventory-nya yang berwarna kuning, yaitu dari persediaan yang pertama kali ada. Sedangkan yang terjual adalah persediaan yang pertama kali ada, sedangkan yang terjual adalah persediaan yang terakhir kali masuk. Nah, kalau metode average, kita walaupun ada yang dibeli pertama harganya 100, walaupun ada yang pembelian kedua harganya 120, average di rata-rata. Dia tidak melihat siapa yang masuk dulu, siapa yang masuk kedua kalinya, sama dia di rata-rata terus harganya. Maka dia tidak memperdulikan barang masuk pertama atau masuk kedua, tapi harganya di rata-rata. Nah, kalau kita bisa menilai persediaan ini, maka kita akan tahu dari barang yang ada, ini kan karena perusahaan dagang beli untuk dijual, maka barang yang terjual itu kita sebut dengan harga pokok penjualan atau harga pokok dari barang yang terjual. Sehingga barang yang belum terjual itu kita sebut persediaan akhir. Nah, di sini bisa dilihat sekali lagi persediaan akhir
punyanya Vivo adalah dari barang yang terakhir kali masuk. Yang terjual barang yang pertama kali masuk. Last in. Persediaan akhir adalah barang yang belum terjual, maka itu adalah dari barang yang pertama kali masuk, sedangkan yang dijual adalah barang yang terakhir kali masuk. Kalau average tidak melihat itu, sama aja dengan harganya di rata-rata. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung persediaan akhir dan kita bisa menghitung harga pokok penjualan, yaitu harga pokok dari barang terjual, maka kita akan bisa menentukan laba rugi dari perusahaan. Jadi, hubungannya harga pokok penjual dengan laba rugi, perusahaan itu membeli barang dengan tujuan dijual. Nah, barang yang terjual kita sebut harga pokok penjualan, yaitu harga pokok dari barang terjual. Harga pokok dari barang terjual itu adalah nilainya, itu adalah rupiahnya itu mengambil dari harga pokoknya, sedangkan penjualan itu adalah harga jual, di mana harga pokok ditambah laba menjadi harga jual. Jadi penjualan itu harga per unitnya pasti lebih tinggi daripada harga pokok. Sehingga kalau kita bisa menghitung harga pokok dan dibandingkan dengan penjualan, akan menemukan laba rugi. Oke, kita bisa lihat hitungannya di sini. Ini ketika menghitung harga pokok, yaitu ketika perolehan barangnya, pembelian barangnya. Nah, ini ada pembelian barang dagangan awal, persediaan awal yang ada di awal bulan, yang belum laku di bulan lalu. Nah, namanya persediaan toko dagang, dia akan membeli untuk bisa menjual lebih banyak. Nah, ini membeli, dia akan kena ongkos angkut tergantung FOB shipping point atau destination seperti di slide sebelumnya, gitu ya. Kalau ini misalnya FOB shipping point berarti ditanggung oleh pembeli, maka ditambahkan. Kalau terjadi retur pembelian, yaitu mungkin barang yang dikirim salah atau apa, itu dikurangkan. Nah, di perusahaan tertentu atau transaksi pembelian tertentu akan mendapat potongan pembelian, artinya dapat diskon, harganya lebih murah, makanya dikurangin lagi. Maka pembelian bersih adalah pembelian ditambah ongkos angkut, dikurangi retur, dikurangi potongan pembelian. Nah, ini adalah pembelian ditambah persediaan barang dagangan awal yang ada, ditambah pembelian itu adalah barang yang siap jual. Jadi seperti yang di ilustrasi ini adalah persediaan awal ditambah pembelian, maka adalah barang yang siap jual. Nah, ini dikurangi barang yang belum terjual sama dengan barang yang terjual. Nah, barang yang belum terjual itu kita sebut dengan persediaan akhir barang dagangan. Dan barang yang terjual kita sebut harga pokok penjualan. Nah, kalau sudah tahu harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan adalah harga pokok dari barang terjual, maka kita bisa hitung laba rugi. Penjualan adalah barang yang terjual dengan harga jual. Kalau kita kasih diskon maka dikurangi, kalau ada retur dikurangin, maka menjadi penjualan bersih. Di mana ini adalah barang terjual dengan harga jual, dikurangi dengan harga pokok penjual, yaitu barang terjual dengan harga pokok, maka ketemu laba kotor. Kemudian dikurangi dengan biaya non produksi atau biaya usaha, sebentar, maka akan ketemu laba usaha, atau di sini adalah EBIT, earning before interest and tax, karena kita belum menghitung bunga dan pajaknya. Nah, ini maka kita akan mengetahui laba jika kita bisa menghitung harga pokok. Nah, harga pokok ini bisa dihitung jika kita bisa menghitung nilai persediaan. Oke, sekarang untuk selanjutnya, video berikutnya akan membahas penilaian persediaan, di mana kita akan menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan metode average. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy dan stay negatif. Sehat selalu. Terima kasih.